ya akhirnya karena dia lupa nggak zikir, dia nyesal itu di akhirat. Padahal waktu cuma berapa jam doang dia lupa. Bagaimana orang yang sehari-harinya memang pelupa? Maksudnya memang lupa dia terhadap Allah, membuang-buang waktunya. Maka kata Ibnu Jauzi, sepatutnya bagi manusia mengetahui kemuliaan waktu. Waktu itu bukan uang, bukan. Bukan kayak orang kafir ya, time is money. Tidak. Tapi waktu adalah hidupmu. Bermain-main dengan waktu berarti bermain-main dengan kehidupanmu. Apalagi yang baru-baru hijrah ya. Hendaklah jangan sampai buang-buang waktu, gaspol, gasken. Ya, tancap gas, berangkat. Banyak stiker-stiker membangun sekarang ya. Di stiker-stiker di WhatsApp itu. Maka buang-buang waktu ini nggak berlaku bagi orang-orang yang ngerti ilmu. Hati-hati apalagi yang hijrahnya di usia-usia telat ya. Mungkin udah 45, 40, 50 dia baru hijrah, sudah saatnya tancap gas. Nggak ada main-main lagi. Kenapa? Karena sepatutnya kata Ibnu Jauzi, manusia mengetahui kemuliaan waktu dan kadar waktunya. Jangan sampai dia sia-siakan, kata beliau, walaupun hanya 1 menit. Tanpa ada ketaatan kepada Allah. 1 menit aja jangan disia-siakan tanpa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua nikmat umur ini pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu janganlah, kata Ibnu Jauzi, sampai disibukkan dengan dunia dan angan-angan kosong. Jangan sampai sibuk halu baik kerjaannya. Ya, yang ada sudah pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Baik, ini yang pertama, orang-orang yang menggunakan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat, maka dia akan bahagia. Insyaallah, mudah-mudahan kita bagian daripada itu. Kemudian yang kedua, lanjut. 2, orang-orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar. Taib, ya, penting untuk ini kita lagi belajar Saripati surat Al-Asr. Ya, kita sering baca, bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir, para sahabat Nabi itu kalau mau berpisah baca surat Al-Asr sebagai peringatan tentang apa? Pentingnya waktu. Jangan sampai rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Manusia itu kerugian semuanya. Kecuali apa? Orang yang beriman dengan benar dan beramal saleh, ya. Kemudian yang ketiga, orang yang melaksanakan amal soleh dan ikhlas dan karena Allah dan ittiba mengikuti Rasulullah SAW. Siapa yang beramal soleh banyak, tapi ternyata tidak ikhlas, maka dia rugi juga dong. Ya, beriman banyak yang beriman, tapi nggak benar berimannya. Ya, makanya kalau kita lihat tadi, satu pentingnya waktu, kemudian yang kedua beriman dengan benar. Maka iman ini kan turun naik. Maka hendaklah kita memperkuat iman kita, belajar bagaimana memperkuat iman kita agar iman kita ini benar. Dan karena banyak hal-hal yang mengurangi kesempurnaan iman. Kemudian yang beruntung adalah orang yang beramal soleh. Kalau orang nggak beriman ya pasti celaka. Makanya manusia banyak yang rugi karena nggak beriman. Na'udzubillah. Maka kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang juga rugi kalau beramal soleh tapi tidak ikhlas dan tidak ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka supaya tidak rugi, ikhlas beramal dan ittiba. Salah satu yang harus diistiqomahkan, kata Sa'id bin Jubair menafsirkan surat Fussilat ayat 31, istiqomah di atas keikhlasan. Maka penting mengoreksi kembali amal-amal kita ini sudah dibarengi dengan keikhlasan atau belum. Ya. Dan kedua tentu ittiba. Yang keempat, orang yang senantiasa saling menasihati dengan kebenaran. Ya, segitu pentingnya nasihat sampai para sahabat berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW untuk saling menasihati. Dan agama ini adalah nasihat. Maka hendaklah manusia saling menasihati dengan kebenaran. Yang terakhir, orang yang senantiasa saling menasihati dengan kesabaran. Lanjut, surat Al-Asr ini. Surat Al-Asri ini pendek, tapi maknanya sangat luas. Surat ini sebagai hujah untuk manusia, sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah
wafat tahun 204 Hijriah berkata, seandainya manusia mencermati surat ini secara seksama, niscaya surat ini sudah mencukupi mereka. Baik, Masya Allah. Seandainya surat ini dicermati benar-benar dengan pemahaman yang benar, maka surat ini sudah mencukupi kita untuk tidak membuang-buang waktu, mencukupi kita untuk beriman dengan benar di waktu-waktu yang sisa-sisa ini. Jangan sampai ya waktu umur udah 40-an tapi imannya masih turun naik, banyakan turunnya, dan bukan nurut lagi malah nyusruk. Ya, hendaklah di usia-usia sisa ini, apalagi yang sudah tua itu ya usia berapa, 40 tahun, maka hendaklah iman mudah ditingkatkan luar biasa. Ya, carilah penguat-penguat iman. Carilah terus karena iman ini turun dan naik. Terus tingkatkan imanmu, apalagi di usia-usia akhir. Jangan sampai udah tua tapi imannya masih saja rendah, hanya sekadar percaya tapi tidak mengamalkannya. Makanya kata Imam Syafi'i, ini surat sudah cukup, mencukupi manusia untuk semangat beribadah, mencukupi manusia mempergunakan waktunya sebaik-baiknya. Kenapa? Ya karena tadi, ya, surat ini mencukupi apabila manusia benar-benar memahami pentingnya waktu. Ya, maka waktu ini hidupkan untuk keimanan, hidupkan untuk beramal saleh, hidupkan untuk saling menasehati dalam kebaikan dan kebenaran. Tapi kita lihat bagaimana para salafus saleh dulu, ya, mereka benar-benar menjaga waktunya. Seperti seorang Abul Wafa bin Abu Akir rahimahullah menceritakan beliau mengatakan, dengan segala kesungguhanku, aku juga memendekkan waktu makanku. Waktu makan dipendekin. Kita mau nyari apa sih namanya tuh, searching kuliner tuh luar biasa, ya. Sampai yang jauh-jauh dijabanin cuman makan jengkol, ya, cuman makan begitu doang gitu loh. Enak tuh, mantep dah, pokoknya harus dah, ya, sampai 2 jam 3 jam itu nyari makanannya. Itu bubur terenak yang pernah saya tahu. Orang banyak buang-buang waktu untuk nyari makanan enak, ya, padahal ya udah kemakan udah terasa di mulut saja. Jadi kata Abu Wafa, yang kita ngambil contoh pentingnya, maka kenapa surat Al-Asr ini dianggap cukup, ya, dianggap sudah mencukupi mereka, karena di dalamnya ini ya itu tadi, bahwa dia ada modal di situ. Maka modal itu bagus dipergunakan untuk apa? Sebaik-baiknya untuk meningkatkan iman, beramal saleh, pergunakan untuk tawassaw bil haq, ya, saling menasihati dalam kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar, dan disuruh untuk saling menasehati. Nah, segitu pentingnya waktu sampai Abul Wafa bin Abu Akil mengatakan, ya, dia memendekkan waktu makannya. Sampai-sampai aku lebih makanan, maksudnya sampai dia makan biskuit yang dilarutkan dengan air daripada makan roti. Jadi dia lebih senang makan biskuit yang pakai air. Kalau biskuit campur air jadi gimana? Biskuit campur air jadi gimana? Jadi kayak bubur bayi. Jadi kayak bubur kan ya, supaya cepet. Tuh, segitunya orang supaya apa? Dia lebih suka dah tuh makan apa tadi? Makan biskuit pakai air daripada daripada makan roti. Alasannya apa? Karena kedua makan tersebut berbeda jauh. Waktu yang dihasilkan segitunya orang tuh. Sampai waktu makan aja dibagi-bagi itu. Dan dia kalau makan pengennya yang memang cepat gitu. Kenapa? Karena makanan tersebut berbeda jauh antara biskuit dengan roti. Waktu yang dihasilkan ketika mengunyahnya. Ya. Yakni maksudnya bahwa supaya apa dia cepat-cepat makan begitu? Supaya bisa memberikan waktu untuk membaca, untuk menyalin berbagai hal yang bermanfaat yang belum sempat diketahui. Jadi sampai makan biskuit aja deh, ya, dicelupin,
kena air yang kayak bubur tuh, biar cepet dicernanya gampang kan, udah larut mungkin ya, udah ini daripada makan roti ngunyah lama. Kenapa segitunya? Karena dia pengen waktu itu cepat sehingga dia setelah makan itu bisa baca kitab lagi, dia nulis berbagai tulisan lagi, ngambil hal-hal yang bermanfaat yang belum dia ketahui. Masya Allah, lihat kita ya, mau makan aja ngobrol lama ya, ada opening, belum lagi makannya, belum lagi wah habis makannya waktu luar biasa banyaknya. Ini kita belajar dari para salafus saleh dalam menghemat waktu begitu banget, untuk sampai pelit banget sama waktu itu ya, benar-benar pelit sama waktu, sampai-sampai makanan aja tadi ya, supaya cepat makan biskuit aja deh biar bisa cepat ngaji lagi. Nah, kita bagus belajar sama yang paling tinggi begini nih, biar jadi mikir gitu ya. Bahkan Abdul Ar-Rakam rahimahullah, dia pernah menceritakan ketika dia pernah dia menceritakan ketika dia bersama dengan Ibnu Abi Hatim ya, begitu banyaknya beliau mendengar dan bertanya kepada ayahnya sendiri. Maka beliau menjawab, ketika ayahku makan, aku membacakan kepada beliau. Ketika aku berjalan, aku membacakan kitab kepada beliau. Bahkan ketika masuk kamar mandi, aku membacakan kitab untuk beliau. Dan ketika masuk rumah, satu keperluan, aku juga membacakan kitab buat beliau. Masya Allah ya. Jadi ada seorang ulama, saking pentingnya waktu, ya, sambil yang pertama dia makan. Jadi dia sambil makan sambil dengerin kitab, orang baca kitab. Ya, baca kitab ya. Jadi yang bacain asistennya, dia dengerin itu. Ya, ini Imam Ibnu Hatim ya. Ya, jadi dia asistennya baca kitab, dia makan. Jadi makan sambil dapat ilmu. Insyaallah ya. Kita makan sambil lihat YouTube. YouTube-nya mudah-mudahan manfaat ya. Nah, ini banyakkan lihatnya yang ketawa-ketawa. Kemudian ketika jalan ya, sambil jalan. Kan orang sambil jalan dibacain kitabnya itu. Ya, dibacain kitab sehingga jalannya ada manfaatnya, dapat ilmu. Ya, bahkan ya ketika apa? Ketika masuk kamar mandi. Jadi dia masuk kamar mandi, syekhnya, nah muridnya di luar bacain tuh. Jadi syekhnya dengerin sambil mandi, dia dengerin tuh. Muridnya bacain apa. Itu nggak apa-apa kayak gitu. Ya nggak boleh kalau dibawa ke dalam kan, apalagi ada Quran dan hadis. Tapi ini kan dia hanya dengerin. Kayak bapak ibu lagi di kamar mandi dengar azan, ya, nah itu kan nggak usah dijawab, ya dengerin aja, ya, luar biasa. Sampai ketika masuk rumah pun, ya, jadi nggak benar-benar nggak buang waktu. Pokoknya gimana waktu itu terus dapat ilmu, walaupun dia lagi makan, walaupun dia lagi jalan, walaupun di kamar mandi asistennya tetap membacakan kitab kepada dia, supaya dia masih tetap mendapatkan manfaat lagi mandinya, tetap mendapatkan ilmu walaupun lagi makan, tetap mendapatkan ilmu walaupun lagi jalan. Ya, Masya Allah. Maka ini yang buat yang suka lari ya, pertama tutup auratnya dengan benar. Ya, yang suka main sepeda tutup auratnya dengan benar, jangan sampai benar-benar kalau lekuk tubuhnya kelihatan, nggak boleh. Maka kalau yang olahraga jalan atau apa, ya bawalah murattal Quran, sambil dengerin Al-Quran, sambil ngapalin, atau tausiah atau hafalan, sehingga olahragamu bukan hanya sehat badanmu, tapi ternyata ilmu dapat terus, kemudian bertambah hafalanmu. Inilah bagaimana kisah generasi para salafus saleh mempergunakan waktunya. Kenapa? Kita lihat di sini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin manusia melainkan mereka untuk ibadah kepadaku. Jadi kita ini diciptain bukan buat main-main ya. Kita diciptain ini buat ibadah. Makanya kata Syekh Utsaimin, ibadah itu la tantahi bi khawati mawasimiha. Yang nama ibadah tidak berakhir dengan berakhir musimnya.
Tapi yang namanya ibadah itu berakhir dengan datangnya ajal. Ya, dan kita diciptakan untuk ibadah. Ya, baca kitab, dengerin murattal, dengerin tausiah, itu kan ibadah. Ya, ibadah itu tidak hanya sholat, puasa, tapi apapun perbuatan baik bisa disebut di kata Islam, apalagi yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya adalah ibadah. Maka kita diciptakan bukan untuk bercanda, tapi diciptakan untuk ibadah. Jadi, ya lanjut. Jadi, waktu kita di dalam hidup ini diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus meluangkan waktu dan menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diciptakan oleh Allah tidak sia-sia. Ketika orang kafir menyangka bahwa mereka diciptakan hanya untuk bermain-main, bersenda gurau dan tidak akan dikembalikan pada Allah, maka Allah berfirman, Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan bahwasanya kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Afahasibtum annama khalaqnakum abasan. Apakah kamu mengira kamu diciptakan untuk main-main? Wa annakum ilaina la turja'un, bahwasanya kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Kita ini akan dikembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan dihisab semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan main-main hidup ini. Hidup ini bukan permainan. Hidup ini bukan sandiwara. Hidup kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kita diciptakan kecuali untuk beribadah. Maka kita semuanya pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Udah baca Quran, ya zikir. Udah walaupun sambil makan, bisa habis makan baca doa. Ya bisa kalau sunnah Nabi misalnya mungkin makan ngobrol, tapi waktunya mungkin bisa dibatasi. Ya penting hari-hari kita untuk ibadah kepada Allah. Jangan pikiran kita hidup buat main-main. Kayak orang kafir. Mereka disindir oleh Allah dalam Al-Quran. Afasibtum annama khalaqnakum abasan. Maka apakah mereka mengira apa? Ya, mengira mereka diciptakan untuk main-main, dan mereka menyangka tidak akan dikembalikan kepada Allah. Maka ayat-ayat kayak gini banyak. Hendaklah kita mengambil pelajaran bahwa hidup itu cuma sekali, tapi berharap maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah disebutkan sebuah riwayat, nanti ada orang yang dari kecil soleh sekali, sampai tua soleh juga, sampai matinya pun dalam keadaan soleh. Kemudian dia dibangkitkan dan dia masuk kuburan, mati, dan dia menyesal pengen balik lagi karena merasa amalnya sedikit sekali. Padahal dari kecil soleh, dari kecil soleh, remaja soleh, dewasa soleh, sampai tua soleh, matinya pun dalam keadaan soleh, masih merasa amalnya kurang. Wah, gimana dengan kita? Kita banyak waktu yang terbuang di masa muda, banyak waktu yang terbuang di masa-masa remaja untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Lalu sekarang mau begitu lagi? Mau buang waktu lagi kayak dulu? Mau menyia-nyiakan waktu lagi? Ya, sedangkan usia bukan sudah remaja lagi, bukan sudah bahkan sudah tua. Maka jangan sampai kita kembali kepada kesalahan di masa lalu. Oleh karena itu, ya hendaklah kita menyadari pentingnya waktu, pentingnya umur. Kemudian kita diciptakan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah dan melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada makhluk. Allah juga memberikan umur kepada manusia sebagai peringatan. Ya, orang masuk Islam itu ya nggak ada kata lain, harus taat. Nah, oleh karena itu jangan sampai jadi orang Islam yang tidak taat. Dan kita diciptakan untuk ibadah, untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah. Nah, di sini Allah juga memberikan umur kepada manusia sebagai peringatan. Nah ini, kalau ada orang yang panjang umur, ini hari kelahiran birthday saya Pak Ustadz, ya nggak ada sunnahnya mengucapin.
Tapi kalau ngucapin kepada kapanpun, siapapun, mudah-mudahan panjang umur ya dalam ketaatan ya boleh-boleh saja. Tapi nggak bukan waktu ulang tahun. Nah, coba kasih deh orang yang merasa dia umur itu dirayakan. Coba kasih deh surat Fatir ayat 37. Apa di sini Allah bilang awalam nu'ammir, jadi ceritanya ada orang disiksa di neraka. Ini ayatnya potongannya, ayatnya kurang lebih gini. Wahum yastarihuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairil ladzi kunna na'mal. Wahum yastarihuna fiha, mereka teriak di dalam neraka sambil mengatakan, ya Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan kami dari dalam neraka. Na'mal salihan, kami akan beramal saleh. Ya, ghairil ladzi kunna na'mal, pokoknya amal yang kami belum kerjakan, kami akan kerjakan ya Allah. Ini orang nyesel, dimasukin ke neraka dan minta keluar. Apa jawaban Allah? Ini jawaban Allah. Awalam nu'ammirkum. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Ya, Allah udah kasih kita umur. Dan umur panjang itu kata Ibnu Abbas 40 tahun. Jadi yang sudah usia 40 tahun itu udah panjang sebenarnya. Awalam nu'ammirkum. Jadi ketika dia teriak dalam neraka, ya Rabbana akhrijna, keluarin ya Allah saya dari dalam neraka. Allah jawab, Allah hanya bertanya kepada mereka, awalam nu'ammirkum. Tidakkah kamu dipanjangkan umurnya? May tazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nadir. Ya, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir tuh. Umur tuh dikasih untuk mikir. Aduh, sekarang umur saya nambah. Bukan nambah, berarti kematian lebih dekat lagi nih. Dan di sini Allah menyuruh kita untuk merenungi umur itu untuk dapat berpikir. Bagi orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepada kamu pemberi peringatan. Pemberi peringatan di sini kata banyak ulama adalah uban. An-Nadir di sini adalah tadi uban. Ya, uban. Jadi ketika ada orang teriak dalam neraka di surat Fatir ayat 37, pengen keluar lagi, maka Allah cuma menjawab, awalam nu'ammirkum, apakah tidak dipanjangkan umurmu? Apakah nggak dipanjangin umur-umur? Allah kasih dia 40. Allah kasih 45, 60, sampai ada yang dikasih 80, 70. Masya Allah. Bonus banyak banget. Tapi buat apa dihabiskan? Buat apa umur panjang kalau ternyata hanya untuk hal-hal yang maksiat, yang nggak ada gunanya? Buat apa umur panjang kalau ternyata dia banyak lalainya? Maka yang penting adalah bukan masalah panjangnya, tapi berkah umurnya. Supaya kita berkah umurnya gimana? Maka penuhi umur-umur itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah datang kepada kamu An-Nadir, An-Nazir ini uban. Ya, di surat Fatir ayat berapa nih? 37 nih. An-Nazir ini maksudnya apa? Uban. Maka uban itu peringatan. Maka bagi yang sudah ubanan, maka kata ulama salaf, uban itu kayak azan, sedangkan kematian kayak komat. Padahal azan dan komat dekat, tapi kamu belum berwudu. Bentar lagi mau sholat, waktu sholat datang, bentar lagi sholat mau dimulai. Kenapa belum wudu? Bentar lagi kamu mati. Kenapa kamu nggak sadar, nggak bertobat, nggak mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya? Maka an-nadhir adalah uban. Ya, maka hendaklah kita berpikir uban-uban yang tumbuh ini sebagai peringatan. Sebagian ulama menjelaskan bahwa umur yang diberikan kepada mereka adalah 40 tahun tuh. Ya. Jadi 40 tahun ini kata Ibnu Abbas nih, bahwa umur manusia itu panjang tuh 40 tahun. Ada lagi yang mengatakan 60 tahun. Ya, sebagaimana hadis ini, a'zarallah ila mri'in akhara ajalu hatta balagha 60 sana. Allah berikan uzur kepada seorang sampai akhir ajalnya sampai 60 tahun. Maksudnya apa? Jangan sampai di usia 60 tahun dia masih belum tahu tentang syariat. Ya, masa nggak boleh ya? Oh, kok begitu? Oh, ada ya. Harusnya makin tua makin tahu ilmunya, makin banyak ilmunya. Bukan makin tua, tapi ternyata makin dia tidak tahu tentang, apalagi usianya, tentang Islam, apalagi sudah 60 tahun. Kemudian, dan memang umur umat Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai 70. Ini modal kita ya. Ya, kita dikasih modal cuma segini, nggak kayak umat Nabi Nuh. Nggak kayak Nabi Nuh alaihissalam yang panjang umurnya sampai dakwahnya aja 950 tahun, belum lagi umurnya. Tapi tujuan Allah memberikan kita umur pendek
supaya kita tidak banyak dosanya. Dan kita dikasih umur yang bersifat maknawi, itu Lailatul Qadar, yang lebih baik malam itu dari 83 tahun. Kalau kita bisa dapat Lailatul Qadar 10 kali, berarti 83 tahun kali 10, 830. Jadi mungkin umur kita cuma 40, 50, 60, 70, tapi umur hakikinya, ya mungkin umur hakikinya segitu, tapi umur ma'nawinya kita dapat Lailatul Qadar setiap Ramadan, Masya Allah, itu jadi umurnya jadi 10 kali dapat aja udah 830 tahun itu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu zalik, umur umatku antara 60 tahun sampai 70 tahun, dan sedikit sekali dari mereka yang melebihi itu. Maka kita lihat ya, udah tua, umur 40-an aja udah Masya Allah, udah kayak orang tua. Ya, saya bawa anak saya yang keempat, ya kan masih 7 tahun kurang. Lalu saya ke masjid, lalu ada orang bilang gini, Pak, itu cucunya. Masya Allah, singgung banget. Pak, itu cucunya, gitu. Ya Allah, sakit tua. Pak, itu cucunya. Bukan, ini anak saya yang keempat, gitu. Oh, sangkain cucunya. Oh, pandangan orang lihat kita emang beda ya. Kalau kita yang ngelihat kaca sama orang ngelihat kita. Ya, kita ngelihat kaca mungkin maunya bawaannya ya mudah mulu. Tapi kalau orang ngelihat kita mungkin udah kayak aki-aki gitu tuh. Taib. Maka karena umur kita pendek, maka jangan sia-siakan waktunya. Baik, Allah sudah memperingatkan hingga 40 tahun kepada orang tersebut, dan masih sudah cukup untuk menyadari bahwa manusia pasti mati dan akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa jika seorang sudah berumur lebih dari 40 tahun atau sudah lebih dari 50 tahun akan tetap tidak ada perubahan dalam hidupnya. Perhatikan semuanya. Ya. Jamaah overseas, ya. Jika seorang sudah berumur 40 tahun atau udah 50 tahun atau udah berapa? Lebih dari itu, tapi tidak ada perubahan dalam hidupnya. Bukan perubahan materi, bukan perubahan dia punya lebih, mobilnya ditambah banyak, tapi perubahan dalam hidupnya, dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan kalau orang 40, 50 nggak berubah-berubah, kemungkinan sudah sulit bagi orang tersebut untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau 40 belum tobat-tobat, sampai 50 belum tobat-tobat, kemungkinan makin susah kesananya. Allah sudah memberikan peringatan agar mereka kembali ke jalan yang benar, yang dengan peringatan-peringatan tersebut mereka bertobat kepada Allah. Peringatannya apa tadi? Uban. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak kembali ke jalan yang benar dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimudahkan, diberi petunjuk untuk husnul khatimah di akhir hayat kita, mempergunakan umur yang sebaik-baiknya ini. Ya, kalau kita lihat ya, kita dikasih banyak kesempatan, lagi muda, banyak dikasih kesempatan, buang-buang waktu. Alhamdulillah masih hidup sampai sekarang. Cuma pertanyaannya, ini mau balik lagi ke masa lalu apa enggak gitu? Apa kita harus berubah menjadi lebih baik? Bukankah waktu leha-leha, cekakak-cekiki udah banyak dulu? Bukankah waktu yang kita buang sudah terlalu banyak kita membuangnya di masa muda? Maka sekarang pergunakan waktumu dengan sebaik-baiknya, apalagi yang sudah 40 sampai 50. Ini pesan penulis. Hati-hati yang udah 40, 50 kagak benar-benar. Maka kemungkinan susah untuk kembali ke jalan yang benar. Makanya Allah kasih peringatan, hatta idza balago arba'ina sana. Ketika umurnya sampai 40 tahun. Ya, maka wise begin at 40, bukan party begin at 40. Ya. Tapi lanjut dibaca. Setiap umur yang kita lewati pada hakikatnya bukan bertambah, melainkan umur kita berkurang. Kalau kita memiliki umur 60 tahun dan saat ini sudah berumur 50 tahun, maka waktu kita di dunia tersisa 10 tahun lagi. Mestinya hal yang seperti ini menjadi peringatan kepada kita bahwa ajal kita sudah dekat. Meskipun ajal tersebut tidak ada satu orang pun yang tahu. Semua orang mandang umurnya panjang.
Orang yang mati kemarin pun nyangka bakalan mati lama gitu ya. Bakalan nanti lama kayaknya gue masih lama deh. Kayaknya gue masih lama deh. Makanya kenapa orang-orang yang punya kodok puasa Syawal, punya kodok puasa Ramadan, ya harusnya dia puasa wajib dulu baru puasa Syawal. Kenapa? Karena bisa saja dia puasa Syawal dulu nggak apa-apa ya. Tapi ada jaminan dia nggak mati nggak? Ya, jangan sampai dia Syawal beresin, kodok Ramadan yang wajib enggak, mati. Nah, gimana tuh? Soma'an huwariyuhu, maka berpuasa ahli warisnya. Oleh karena itu, coba yang penting-penting dulu yang kita kerjain. Karena salah satu tipuan setan kepada manusia adalah mengerjakan yang kurang penting daripada yang penting. Atau dia mengerjakan yang penting padahal ada hal yang lebih penting. Maka hati-hati, jebakan setan tuh halus banget itu. Dia bukan jebak manusia syirik, bid'ah, dan ada jebakan-jebakan halus. Lebih suka sama yang penting daripada ada yang lebih penting gitu loh. Maka ketika seseorang memiliki umur 60 tahun, ya, dan ternyata dia sekarang 50 tahun, masalahnya dia tahu nggak bakalan sampai 60 tahun. Orang yang mati kemarin pun mungkin masih berpikir, saya masih lama, belum waktunya. Ya, maka ternyata ya ajal cuma Allah yang tahu. Kemudian Allah berfirman, wa man nu'ammirhu nakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Nah ini, barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya, maka mengapa mereka tidak mengerti? Nih coba ya, ada orang pakai jilbab nanti di usia nanti pakai jilbab nanti pakai jilbab nanti aja kalau udah 40-an, udah tua. Pas tua nyanggah lagi dia. Kalau udah tua kan nggak apa-apa ya, nggak pakai ya. Salah paham dia. Ya, padahal yang dibuka adalah kerudung luarnya, bukan kerudung apa? Kerudung luarnya, bukan kerudung abaya himar jilbabnya yang panjang, bukan yang ini. Jadi ada orang yang nanti padahal man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya akan kami kembalikan ke awal kejadiannya. Jadi pikun kan? Makanya ibadah dari sekarang sebelum kita pikun. Pergunakan waktu sekarang. Kenapa? Ketika kita pergunakan waktu sekarang kemudian pikun, kita dapat pahala sebagaimana kebiasaan kita. Makanya Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk. Tsumma radatnahu asfala safilin, kemudian dia dikembalikan pada derajat yang paling rendah. Derajat yang paling rendah yaitu diantara yang dimenafsirkan adalah pikun. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus salihat, falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman, kecuali orang beriman. Maka siapa yang lagi mudanya rajin ibadah, kemudian datang masa tuanya, kemudian dia pikun, maka selama dia pikun, dia dianggap sebagai orang yang ibadah. Makanya iza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu bihi muqiman sahihan. Orang kalau lagi sehat, pahalanya dihitung lagi sakit. Orang kalau lagi musafir, pahalanya dihitung lagi mukim. Ketika Anda biasa qobliyah ba'diyah, lagi safar nggak usah qobliyah ba'diyah kecuali qobliyah subuh. Tapi Anda tetap dapat pahalanya karena sudah punya kebiasaan. Ketika Anda lagi sehat, lagi muda, lagi usia 40-an, rajin ibadah, rajin menuntut ilmu, begitu 60, 55, sakit-sakitan, nggak bisa majlis ta'lim, nggak bisa sholat tahajud, nggak bisa sholat duha, tapi hatimu pengen banget dan punya kebiasaan dari muda, maka Anda dapatkan pahalanya. Makanya kita akan dikembalikan kepada awal kejadiannya. Ya, dan maka kita disuruh apa? Afala ya'qilun, hendaklah kita mengerti. Kemudian pada saat kita mengetahui ada seorang muslim yang meninggal dunia, kita mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika kita lihat ada orang meninggal, kita baca Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa artinya? Sungguh kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Lanjut sebagai perumpamaan.
Sebagai perumpamaannya, kita berjalan dari kota Mekah ke Madinah berjarak 400 km dan sudah menempuh 300 km. Jadi kita sudah menyadari bahwa jarak tempuh kita tinggal 100 km lagi. Sisanya tersebut seharusnya menjadi peringatan bagi kita sehingga kita bisa selamat sampai tujuan dengan sisa yang 100 km tersebut. Begitu juga dengan umur kita. Kalau sudah 40 atau 50 tahun berarti peringatan sudah dekat. Dan seharusnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu syar'i, Al-Qur'an dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus salih, menunaikan kewajiban, bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang ikhlas, jujur dan benar, serta sibuk melaksanakan amal-amal soleh dengan ikhlas dan ittiba. Akan tetapi banyak manusia yang tidak menyadari tentang masalah umurnya. Ya, perjalanan berarti sekarang tinggal lihat umurnya aja ya. Kalau sekarang ibu berapa, Bu Vina berapa? 52 Ustaz. Berarti kalau ke 60 sisa berapa? Tinggal 8 Ustaz. Dengan 8 tahun kan antara 60 sampai 70. Kalau bisa 60 ya 8 tahun lagi. Kalau sampai 70 ya berarti sekitar 18 tahun lagi. Masalahnya kita nih sampai kemana? Apakah sampai ke 60, 70 atau enggak sampai? Makanya orang-orang yang menuntut ilmu, dia enggak akan berpikir itu. Dia berpikir, saya harus baik, saya harus benar. Enggak usah nunggu 40. Ya, enggak usah nunggu 50. Karena kematian mendadak bisa dimiliki oleh siapa saja. Ya, maka bagi orang-orang awam kadang-kadang suka menyandarkan, ntar aja lah 60, 50 aja ya, pas 40 lu baru benar. Ternyata lalai akhirnya boro-boro 40 benar. Malah makin jadi. Oleh karena itu orang yang menuntut ilmu harus dia sadari, kita kembali kepada umur kita berapa. Anda yang jawab. Ya Ustadz, saya sekarang 45, berarti kalau ke 60 ya berarti 15 lagi. Berarti Anda punya waktu 15 tahun. Untuk ngapain? Untuk belajar agama yang benar, Quran Sunnah, apalagi dengan pemahaman salafus saleh. Kemudian taubatan nasuha, ya, ittiba kepada Nabi, cari amal-amal yang, makanya saya pernah bahas waktu itu, amal-amal di usia tua. Ya, amal-amal di usia tua itu ada gitu loh. Ya, lebih mementingkan yang wajib-wajib dulu. Setelah selesai baru yang sunnah-sunnah. Tinggalkan yang haram. Banyak zikir-zikir yang usia tua juga diajarin tuh sama Nabi. Sebagaimana Nabi mengajarkan kepada Ummu Hani yang udah tua. Suruh baca subhanallah 100, alhamdulillah 100, Allah akbar 100, la ilaha illallah 100. Bukan Nabi sholat ya, ini bebas kapan saja. Ya, kenapa? Karena pahalanya besar. Makanya Nabi SAW cinta banget sama umatnya sampai-sampai mengajarkan amal-amal ya, amal-amal soleh yang pahalanya besar-besar sampai amal-amal soleh yang di usia tua. Maka ketika usia kita tinggal 15 tahun lagi, masalahnya sampai enggak? Jangan-jangan tinggal 2 tahun lagi. Jangan-jangan tinggal 1 tahun lagi. Karena Nabi hanya memperingatkan 60 sampai 70. Tapi umur milik Allah. Maka hendaklah kita berubah sebelum sampai pada batas waktunya. Ya, maka sisa berapa sekarang? Oh, kalau ke 60 berarti 8 tahun lagi. Yuk, ya, sisa 8 tahun ini jangan disia-siakan dengan kembali kepada masa lalu. Kemudian dalam buku ini penulis akan membahas tentang pentingnya waktu dalam kehidupan seorang mukmin, bagaimana mengaturnya, memanfaatkannya dan sebaik-baiknya menjadi orang beruntung. Ya, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk membahasnya. Kita masuk ya terakhir, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mengikutinya sampai hari kiamat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita masuk kepada bab 1 yang pertama. Macam-macam kekosongan, insyaallah. Ya, sebentar. Pertama, jadi penulis menulis setelah tadi prolog yang begitu indah dari penulis, maka sekarang penulis Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah menuliskan di bab pertamanya tentang macam-macam kekosongan. Pertama, kekosongan akal. Lanjut teh. Ustadz, ambil alih saya ya Ustadz. Baik. Mbak Vina lagi ada Ustadz sebentar.
Bismillah. Pertama, Ini kekosongan udah 2 akal. sesi kan? Ya, Enggak, Ustaz. babnya cuma baru Maksudnya tadi 2 2. sesi itu sesi materi sama tanya jawab. Oh gitu. Saya sampai bingung nih bahasnya gimana gitu. Enggak, Ustaz. Oke, Lanjut ya. lanjut. Iya. Akal merupakan mutiara yang dimiliki manusia. Manusia yang tidak memfungsikan akal untuk mengenal Robnya, maka nilainya tidak ubahnya seperti binatang. Hati-hati kita dikasih akal ya. Nah, maka penting untuk menjadikan akal ini untuk mengenal Robnya. Hati-hati ya. Jangan kayak binatang nggak ada akalnya. Lanjut. Di sini Allah mengkategorikan kekosongan akal sebagai sifat binatang. Sebab binatang merupakan makhluk ciptaannya yang tidak memiliki kesiapan untuk menggunakan akalnya. Karenanya Allah Azza wa Jalla menyamakan manusia dengan binatang apabila mereka mengabaikan fungsi dan peran akalnya dalam menerima pengetahuan-pengetahuan yang berguna. Baik, hati-hati kayak binatang. Kenapa? Ya, karena mengabaikan fungsi dan peran akalnya dalam menerima ilmu. Terus inilah rahasianya ketika Umar bin Khattab rahimahullah radhiyallahu mengukur keutamaan antara seseorang dengan yang lainnya. Beliau berkata, pokok dasar seseorang adalah akalnya, keluhurannya adalah agamanya, dan harga dirinya adalah akhlaknya. Pokok dasar seseorang adalah akalnya. Makanya ada ulama salaf dulu bertanya, apa yang paling terindah yang Allah berikan kepadamu? Maka dia jawab, akal yang cerdas. Kalau Allah nggak kasih kamu akal yang cerdas gimana? Maka alhamdulillah kalau dia punya yang kedua. Ya, apa yang kedua itu? Yang kedua adalah akhlak yang baik. Dia nggak punya akal yang cerdas, tapi punya akhlak yang baik, masih beruntung itu. Kalau nggak punya akhlak yang baik apa? Punya teman-teman yang saleh. Insya Allah ya, Anda akalnya cekak. Terus akhlaknya juga kurang. Tapi punya teman-teman yang baik, masih ada yang ngingetin tuh. Kalau nggak punya teman juga gimana? Akal cerdas nggak punya, akhlak baik nggak punya, teman soleh nggak punya, maka lebih baik dia banyak diem. Jadi kalau orang udah nggak punya 3 tadi, lebih baik banyak diem. Jangan banyak omong. Takutnya salah. Udah akal cerdas nggak punya, akhlak juga kurang, teman soleh nggak punya, banyak yang diem. Kalau masih nggak mau diem juga gimana? Maka dijawab, ya kematian lebih baik buat dia. Ya, karena dia enggak. Maka akal di sini dianggap sesuatu yang sangat penting. Maka inilah kenapa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Maksudnya akalnya. Allah kasih kita akal. Ya, sebaik-baik bentuk itu Allah kasih kita akal. Makanya kata Umar bin Khattab, pokok dasar seseorang adalah akalnya. Kekeluhurannya adalah agamanya. Dan harga dirinya adalah akhlaknya. Masya Allah, indah ini. Lanjut, apabila seseorang hidup dalam kekosongan akalnya, berarti ia telah menentukan hidupnya sendiri dalam kehancuran, sekaligus menentukan akhiratnya dalam keadaan celaka. Ini dapat dibuktikan dengan adanya ratapan para penghuni neraka yang mengakui kekosongan akal mereka saat hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mau mendengarkan. Tuh. Jadi akal ini diisi ya. Diisi dengan mendengarkan ilmu agama. Ya. Atau au na'qil, atau mau memikirkan. Ya. Ma kunna fi ashabis sa'ir, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi kenapa dia masuk neraka? Karena nggak mau dengar. Kenapa dia masuk neraka? Nggak mau mikir. Maka dia masuk ke dalam neraka sa'ir. Maka penting mengisi akal kita ini dengan ilmu agama, ya, dengan cara mendengarkan, dengan cara memikirkan. Lanjut, inilah
Inilah akhir perjalanan orang yang memiliki sifat pertama, yakni kekosongan akal. Adapun orang yang mengisi akalnya dengan sesuatu yang bermanfaat, baik yang menyangkut masalah dunia maupun akhirat, maka dialah orang yang benar-benar beruntung. Semua itu disebabkan dirinya mau menggunakan akalnya sesuai dengan hakikat penciptaan akal itu sendiri, yaitu tadabbur, memperhatikan ayat-ayat Allah, dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi untuk itu, serta tafakur, memikirkan makhluk-makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk itu, diantaranya. Jadi jangan sampai akal kita tidak dipergunakan yang dikasih oleh Allah untuk tadabbur dan untuk tafakkur. Ya, makanya siapa mayat hidup itu? Siapa yang sebut mayit itu? Ada ulama salaf ditanya mayit itu siapa? Mayit itu ya orang yang mati gitu loh. Bukan, mayit itu adalah orang yang tidak mengenal hak-hak Allah. Ayo sebut teman mayit katanya. Ya, sebut orang ya, mayit ada dia hidup ya, mayat hidup gitu. Dia hidup tapi nggak mengenal hak-hak Allah. Nggak mengenal ibadah. Ini udah kayak mayit. Oleh karena itu, akal ini kita pergunakan tadi, kita diciptakan dengan sebaik-baik bentuk, yaitu akal. Ya, pergunakan akal ini untuk apa? Tadabbur. Tadabbur apa? Tadabbur ayat-ayat Allah. Ya, nah, kemudian melaksanakan perintah-perintahnya, kewajibannya. Kemudian disuruh ngapain lagi akal ini? Tafakkur. Ya, suruh tafakkur. Dan banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan ini, diantaranya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bil ardi ba'da mautiha وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Lanjut artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Ini tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Maka siapa yang berakal tidak akan pernah menduakan Allah. Siapa yang berakal tidak akan meragukan keesaan Allah. Maka kalimat lihat bagaimana langit, ya, langit ini ditulis di Al-Quran banyak sekali. Makanya langit diperlihatkan, ya, begitu luasnya makhluk Allah yang besar sekali ini langit. Maka kita gampang lihat langit. Nah, masalahnya ngelihat begini pakai tadabbur enggak? Ya, ngelihat langit begini pakai tafakkur enggak? Coba lihat langit, mana tiangnya? Coba lihat langit, di mana ujungnya? Pakai tafakkur enggak? Maka kita disuruh tadabbur dan tafakkur. Salah tadabbur ayat, tadabbur terhadap ayat-ayat, tafakkur ayat, tafakkur fi ayatillah. Tafakkur terhadap ayat-ayat Allah, tafakkur terhadap ciptaan-ciptaan Allah. Maka siapa yang punya akal, hendaklah dipergunakan akalnya untuk memikirkan ciptaan-ciptaan Allah, mentadaburi, mentafakuri segala ciptaan-ciptaan Allah. Banyak sekali, ya. Ya, banyak orang yang tafakur alam doang. Lihat tafakur itu ada 5 ya. Satu tafakur fi ayatillah, tafakur terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kedua tafakur fi alaillah, tafakur terhadap ciptaan-ciptaannya. Tafakkur yang ketiga, tafakkur fi wa'dillah, tafakkur terhadap janji-janji Allah. Tafakkur yang keempat, tafakkur fi wa'idillah, tafakkur terhadap ancaman-ancaman Allah. Yang terakhir, tafakkur fi ihsanillahi ilaik,
Tafakur yang kelima adalah tafakur terhadap kebaikan Allah kepadamu selama ini. Jadi banyak banget ciptaan Allah dan gak akan berguna kecuali bagi orang yang punya akal dan akalnya ditadaburi dan akalnya ditafakuri. Ya, maksudnya akalnya berguna untuk mentafakuri dan mentadaburi. Maka orang-orang yang beriman begitu lihat ciptaan-ciptaan Allah, ya subhanallahu akbar, masya Allah, mereka akan tambah dekat dengan Allah kalau akalnya dibuat untuk tafakur dan tadabbur. Maka hati-hati akal ini kosong, hanya untuk halu aja mikirin angan-angan baik. Maka hendaknya akal ini dipergunakan untuk tadabbur dan tafakur. Ada lagi ayatnya yang lain, ya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin ulil albab alladziina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Lanjut artinya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Rabb kami, tidakkah Engkau menciptakan semua ini sia-sia? Maha suci Engkau, lindungi kami dari azab neraka. Ya, jadi penciptaan langit dan bumi dan semuanya ya akan sangat bermanfaat ya bagi mereka siapa? Bagi mereka yang berakal. Ya, ini disebutkan di sini bagi orang yang berakal. Ya, apalagi orang ini samping berakal, dia juga mengingat Allah tatkala berdiri, duduk, berbaring, dan mereka mikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Maka hendaklah kita semuanya mempergunakan akal kita untuk tadabbur dan tafakkur. Dan tadabbur dan tafakkur kita untuk apa? Ya, untuk mengenal ciptaan-ciptaan Allah, ayat-ayat Allah, janji-janji Allah, ancaman-ancaman Allah, dan kebaikan Allah selama ini kepada kita. Ayat yang selanjutnya An-Nahl 12, dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh pada yang demikian ini benar-benar terdapat tanda kebesaran bagi orang yang berakal. Tuh, liqaumi ya'qilun. Kemudian ada lagi surat Ar-Rum ayat 24 ya. Kemudian ada lagi surat Muhammad ayat 24, afala yadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, masyaallah. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an, tadabbur Al-Qur'an, ataukah hati mereka sudah terkunci? Ya, kenapa nggak mau tadabbur? Kenapa nggak mau tafakkur? Apakah hatinya sudah dikunci? Maka buat yang rajin baca Quran, bukan hanya baca saja. Cobalah tadabburi. Ya, baca tafsirnya. Ya, amalkan. Cobalah tafakkuri. Karena tafakkur ini ada yang menyentuhkan lebih baik daripada ibadah sunnah. Ya, dan tafakkur ini bisa menyebabkan orang jadi taubat loh. Coba tafakkuri. Usia udah berapa? Kalau tadi kan kita bicara tafakkur terhadap syariat-syariat Allah, tafakkur terhadap ciptaan-ciptaan Allah, ya, maka jangan sampai akal ini ada kekosongan, kurang tadabbur dan kurang tafakkur. Maka ketika kita berbicara tentang pentingnya tadabbur dan tafakkur, ini gara-gara tadabbur orang jadi sadar. Gara-gara tadabbur dia jadi paham, dan gara-gara tafakkur menghasilkan dia menjadi manusia yang bertobat. Nah, ini tadabbur dan tafakkur ini harus dibiasakan. Ya, baca Quran, ya ada waktunya untuk tadabbur, ya, dan tafakkur. Kemudian lanjut yang wajib diketahui. Yang wajib diketahui adalah bahwa akal mempunyai keterbatasan. Akal wajib tunduk kepada wahyu. Akal diperintahkan untuk berpikir, mentadaburkan ayat-ayat Allah, dan memikirkan tentang makhluk-makhluk Allah. Tidak boleh sekali-sekali berpikir tentang zat Allah, karena akal tidak mampu, tidak akan sampai, dan hal itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, tafakkaru fi ala illa wa tafakkur fi fillahi azza wa jalla. Berpikirlah tentang nikmat-nikmat Allah dan jangan berpikir tentang zat Allah. Ya, maksudnya apa?
kita tahu ada sifat-sifat Allah, ya kita bagus kita pelajari sifat-sifat Allah, Asmaul Husna itu ya. Ada lagi Asmaul Azam ya. Kita tafakuri tentang tentang sifat-sifat Allah, nikmat Allah, tapi jangan berpikir tentang zat Allah. Cukup ya kita beriman kepada apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan Sunnah. Maka akal itu harus dibatasi ya. Akal itu harus dihijir ya, harus dibatasi. Kalau nggak dibatasi akhirnya jadi bablas ya. Jadi akhirnya dia mikirin sampai sejauh-jauhnya. Maka cukup ya kita disuruh untuk tidak mengosongkan akal. Dengan cara apa? Tadabbur dan tafakkur. Tapi tadabbur dan tafakkur ini harus dibatasi oleh syariat. Ya, jangan sampai akhirnya jadi orang yang seperti orang filsafat yang akhirnya jadi ateis, naudzubillah. Jangan sampai akhirnya Allah punya anak nggak ya, Allah punya inan, lain sebagainya. Maka batasi akal kita dengan tadabbur dan tafakkur ini dengan syariat. Oleh karena itu kita disuruh memikirkan nikmat-nikmat Allah, ya, berpikir tentang makhluk-makhluk Allah, ya, boleh berpikir tentang sifat-sifat Allah, memperdalam sifat-sifatnya, mencontoh sifat-sifatnya, ya. Tapi berpikir tentang zat Allah, maka ini tidak boleh. Ibnu Qayyim berkata, rahimahullah, pikiran-pikiran buruk yang kebayang menghinggapi hati manusia, itu berpikir tentang sesuatu yang akal tidak dibebani untuk berpikir, dan tidak diberi keluasan untuk mendalami ilmu yang tidak bermanfaat, seperti berpikir tentang bagaimana zat Allah dan sifatnya, yang tidak ada jalan bagi akal untuk mengetahuinya. Di antara pikiran-pikiran buruk, pikiran jelek dan tidak ada manfaatnya yang lain, yaitu memikirkan sesuatu yang sulit dipahami dan tidak bermanfaat, bahkan cenderung berbahaya, seperti memikirkan strategi dalam permainan catur, not dan irama musik, serta berbagai bentuk dan gambar rekaan manusia. Nah ini, jadi jangan suka mikirin yang nggak penting. Kan orang main catur tuh lama banget, ya, sampai-sampai main catur itu nggak boleh ya. Ya kenapa? Ya karena buang-buang waktu. Sebagaimana ada riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Maka hendaklah kita berpikir yang keren atau yang bagus atau berpikir ngapain sih Pak di pojok mulu? Iya nih lagi berpikir tentang ayat ini, masya Allah indah banget ya. Maka orang dulu ya baca zalzalah itu bisa berulang-ulang aja. Baca zalzalah itu diulang-ulang ya. Oh ternyata terbuka lagi tafsirnya. Makanya orang dulu kalau lagi ngantuk baca Quran jadi nggak ngantuk. Kenapa? Karena mikir. Nah orang sekarang tadinya nggak ngantuk baca Quran ya kenapa jadi ngantuk gitu loh. Maka hindari pikiran-pikiran yang buruk, ya ngehayal yang buruk. Apalagi memikir. Jadi kita nih jangan sampai banyak mikir. Termasuk orang yang suka mikir masa lalu berlebihan, ini nggak boleh. Akhirnya dia mikir masa lalu, andaikan. Ya, jangan andaikan sekarang gimana gitu loh. Jangan terjebak dengan pikiran-pikiran masa lalu. Coba ya saya dulu gitu loh. Coba. Jadi hendaklah jangan terbebani dengan pikiran-pikiran yang terjadi masa lalu yang sudah. Makanya masa itu ada 3. Masa lalu qad zahaba bima fihi, kata Hasan Al-Basri. Masa lalu ya sudah berakhir, sudah berlalu. Masa depan falallaka alla yudriku, mudah-mudahan kau ketemu. Fal'an laka fa'mal fi. Sedangkan masa sekarang milikmu dan beramallah. Ya, andai saya tidak menikah dengan dia, pasti enggak begini jadinya. Ya, jangan terlalu lebay mikirin yang sudah terjadi. Dipikirin sekali-kali boleh, kayak spion aja masa lalu itu. Kita pikirin untuk jadi pengalaman, bukan akhirnya jadi beban. Maka Syekh Utsaimin ya menyebutkan orang yang punya pikiran tentang masa lalu, maksudnya berlebihan, maka akan banyak kehilangan kebaikan dia. Ya nggak mau move on. Jadi masa itu ada 2, ada 3. Masa lalu, maka itu sudah berlalu. Masa akan datang belum tentu ketemu. Masa sekarang milikmu. Fa'amal fi, maka beramalah dirimu. Ya,
Dan maka hati-hati, pikiran-pikiran kosong ini banyak ya. Mikirin yang nggak penting gitu loh. Ya, seperti ini. Mikirin strategi main catur. Ya, mikirin sesuatu bikin-bikin yang nggak manfaat. Kedua, memikirkan berbagai macam disiplin ilmu yang tidak menambah kesempurnaan atau kemuliaan bagi jiwa meskipun telah menguasai atau memahaminya secara benar. Misalnya memikirkan kaidah rinci ilmu logika, mendalami ilmu eksakta yang tidak bermanfaat dan cabang-cabang ilmu filsafat. Hati-hati ya, memikirkan disiplin ilmu yang nggak penting. Kemudian memikirkan keinginan-keinginan syahwat yang terkait dengan kelezatan duniawi dengan tata cara untuk meraihnya. Pikirin ya syahwatnya, syahwat aja dipikirin ya. Kemudian memikirkan sesuatu yang belum ada, seandainya sesuatu terjadi nanti maka bagaimana menghadapinya ya. Ustadz, sholat di bulan gimana ya? Udah ada belum? Yang ke sono. Nah, kalau udah ada baru kita bahas. Nah, kalau belum ada, ya tungguin ada. Jadi mikirkan sesuatu yang belum ada. Ya, jadi kita lagi coba karena banyak waktu itu dibuang untuk mikirin sesuatu gitu loh. Yang akhirnya terbuang waktu. Kita kan lagi bahas tentang bagaimana waktumu dihabiskan untuk apa gitu loh. Nah, sekarang waktunya dihabiskan untuk tafsir ya, baca Quran, tadabbur Al-Quran, ya, dipikirkan untuk ya apa rencana-rencana dakwah, bagaimana program-program gimana nanti hal-hal yang bermanfaat ya untuk agama. Nah, itu bagus. Nah, sekarang orang mikirin sesuatu yang nggak penting gitu loh. Seperti apa? Nah, ini penulis berusaha memberitahu kita bahwa banyak waktu itu terbuang karena banyak mikirin. Ya, seperti apa tadi? Ya, mikirin yang sulit dipahami, bahkan cenderung berbahaya. Ya seperti mikirin strategi, ya, main catur. Kemudian mikirin disiplin ilmu yang tidak menambah ketaatan kepada Allah, ya. Kemudian mikirkan keinginan syahwat. Ini orang mikirin ngayal aja. Oh, dulu inget ya masih Joko waktu di pojok sono, dia di kelas begini, mikirin itu buang-buang waktu, ya. Kemudian mikirkan sesuatu yang belum ada, kemudian mikirkan masalah yang lain, urusan mereka, cara hidup mereka, hal-hal yang berkaitan dengan mereka, ya, yang kejauhan. Sampai-sampai ada orang yang bunuh anaknya. Kenapa? Takut anaknya sengsara masa depannya. Ya Allah. Kan pernah ya terjadi ada orang bunuh anak-anaknya, diracun anak-anaknya, takut masa depannya susah. Maka memikirkan ya masa depan anak-anak kita itu ya jangan berlebihan gitu loh. Sudah kita didik mereka jadi orang yang taat kepada Allah. Ya, ibadahnya bagus, kita taruh di sekolah yang bagus. Nanti masa depan mereka ya, wa matadin nafsu maza taksibu, dan enggak ada yang tahu. Ya. Kemudian apa lagi? Lanjut deh. 6. Memikirkan berbagai macam strategi dan siasat yang dijadikan sarana untuk mencapai tujuan dan keinginan, baik dalam hal-hal yang mubah maupun haram. 7. Memikirkan macam-macam syair dan polanya, serta aneka nilai seninya, seperti menganalisis syair-syair bertema pujian, hujatan, cinta, dan duka cita. 8. Memikirkan asumsi-asumsi akal yang tidak ada wujudnya di alam nyata. Bahkan sebenarnya dugaan-dugaan tersebut bukanlah hal yang dibutuhkan umat. Jadi intinya berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwasanya semua bentuk pemikiran tersebut memiliki bahaya atau mudarat yang lebih besar dari manfaatnya. Cukuplah mudarat dari perbuatan demikian bagi seorang bahwa hal tersebut telah menyibukkan akalnya dari memikirkan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Jadi kalau mikir-mikir begitu udah boleh, coba pikirin yang manfaatnya. Ya Allah, saya mau berangkat haji, misalnya ada yang mau haji ya, pikirin, udah belajar manasik belum? Tauhidnya gimana? Ya udah hafal belum kerjaan-kerjaan sunnah-sunnahnya nanti? Ya boleh mikir itu, tapi kalau berpikir yang akhirnya banyak, udah nggak nambah dunianya, nggak nambah agamanya, nggak nambah duitnya juga, ya berpikir sesuatu yang akhirnya banyak waktu terbuang. Nah ini, apabila manusia menggunakan akalnya untuk memikirkan penciptaan makhluk Allah, memikirkan dirinya sendiri dan alam semesta yang diciptakan Allah Ta'ala,
maka ia wajib meyakini bahwa semua makhluk dalam alam semesta ini hanya ada satu pencipta, yaitu Allah. Kemudian dia berpikir lagi untuk apakah diri yang diciptakan. Sungguhnya manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dianjurkan hendaklah berpikir tentang ciptaan-ciptaannya, ya, yang menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memikirkan alam semesta ini, ya, memikirkan untuk apa kita diciptakan, ya, memikirkan apa kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, pikiran yang paling mulia dan paling bermanfaat adalah yang ditujukan untuk Allah dan negeri akhirat. Pikiran yang ditujukan untuk Allah dan terdiri dari berbagai macam. Jadi kata Ibnu Qayyim, pikiran yang paling bagus itu pikiran yang ditujukan untuk Allah dan negeri akhirat. Pertama, memikirkan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan olehnya dan mengaplikasikannya. Ini bagus pikirin begini. Serta memahami maksudnya, yang karenanya Allah menurunkan ayat-ayat tersebut. Tidak sekedar membacanya, tapi membaca hanyalah sebagai sarana. Sebagian salaf berkata, Allah menurunkan Al-Quran untuk diamalkan. Tetapi orang-orang malah menjadikan bacaan Al-Quran sebagai bentuk pengamalan. Benar nggak? Orang menjadikan Al-Quran itu sebagai bentuk, bacaan Quran itu sebagai pengamalan. Padahal Allah menurunkan Al-Quran untuk diamalkan. Saya ulangi. Ini kata-kata yang indah dari salafus saleh. Allah menurunkan Al-Quran itu untuk diamalkan. Allah menurunkan Al-Quran itu untuk diamalkan. Namun orang-orang menjadikan baca Quran itu sebagai bentuk pengamalan. Jadi baca Quran lalu amalin gitu loh. Apa yang diperintahkannya? Bukan akhirnya menjadikan bacaan Quran sebagai pengamalan. Jadi dia ngamalin Quran cuma baca doang. Makanya 10 ayat ngerti, paham, ngamalin. Itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Baru mereka ayat ke-11 sampai 20 ngerti, paham, ngamalin. Baru ayat 21 sampai 30 ngerti, paham, ngamalin. Baru ayat selanjutnya 10 ayat. Kita mau ngerti, mau kagak ngerti, yang penting hatam. Maka Allah menurunkan Al-Quran itu, ingat ya, Allah menurunkan Al-Quran untuk diamalkan dan bukannya baca Quran itu sebagai pengamalan. Maka baca Quran tujuannya untuk mengamalkan. Ya, jangan akhirnya baca Quran doang pengamalannya. Makanya Nabi SAW dalam sebuah riwayat menyebutkan jangan baca Quran seperti minum susu. Kalau minum susu, ya, cepat minum susu. Ya. Jadi kalau mau mikirin yang manfaat, maka mikirin yang ditujukan untuk Allah dan untuk negeri akhirat. Apa maksudnya kata Ibnu Qayyim? Yang pertama, mikirin ayat Al-Quran. Mikirin ayat Al-Quran, diturunkannya di mana asbabun nuzulnya, mengaplikasikannya, memahami maksudnya, ya, karena Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca tapi diamalkan. Maka bagus di rumah punya buku tafsir, ya. Tafsir Juz Amma, Ustadz Firanda bagus tuh. Ya, tafsir Ibnu Katsir dari penerbit Ibnu Katsir bagus. Kenapa bisa orang bermahal-mahal beli tas tapi nggak punya buku-buku tafsir yang sangat bermanfaat? Ngerti satu ayat, paham, ngamalin itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, ini kalau mau mikirin sesuatu yang bermanfaat, mikirin tentang ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, memikirkan ayat-ayatnya yang dapat disaksikan. Ayat maksudnya apa? Kauniyah seperti alam semesta. Mengambil pelajaran darinya, menjadikannya sebagai hujah untuk nama-namanya, sifat-sifatnya, hikmahnya, kebaikannya, kedermawanannya. Ya, Allah telah menganjurkan para hamba untuk memikirkan, merenungkan, mengaplikasikan ayat-ayatnya, serta mencela orang-orang yang lalai dari hal tersebut. Mikirin ayat-ayatnya yang bersifat bisa disaksikan, itu kauniyah. Ya, alam semesta, langit tuh, lihat langit, Masya Allah. Ayat-ayat tentang langit banyak banget. Ya, laut, gunung, matahari, bulan, memikirkan ciptaan-ciptaan Allah, ya, maka akhirnya menghadirkan apa? Menghadirkan bahwa ini ada pencipta, dan pencipta cuma Allah. Ini yang kedua. Jadi kalau yang pertama memikirkan ayat-ayatnya, ya, asbabun nuzulnya,
dan aplikasikannya. Yang kedua, mikirin ayat-ayatnya yang tersaksikan, yaitu ayat-ayat kauniyah disebutnya. Yang ketiga, memikirkan karunia-Nya, kebaikannya, nikmatnya berbagai macam kepada para makhluknya, keluasan rahmatnya, ampunannya, serta kesabarannya. Ajib ini. Hidayah. Yang ketiga, mikirin bagaimana karunia Allah kepada kita selama hidup. Banyak banget Allah kasih kita kesempatannya, Bu, Pak. Walaupun kita banyak dosa, tapi Masya Allah, Allah kasih karunia banyak banget. Bagaimana baik-baiknya Allah. Ya, bagaimana luas rahmatnya, ya Allah. Kalau Allah nggak ampunin kita di masa lalu, habis udah. Ya, bagaimana Allah, sabarnya Allah. Ya, Masya Allah. Ya, ini pikiran yang bagus yang ketiga, memikirkan karunia, kebaikan, rahmatnya, dan ampunannya. Kemudian, ya, ketiga ini, yang bentuk ketiga ini akan melahirkan pengetahuan tentang Allah, cinta, takut, harapan, ya, senantiasa memikirkan hal tersebut dengan diiringi zikir akan memenuhi hati secara sempurna dengan pengetahuan tentang Allah dan cinta kepadanya. Ya, bagus memikirkan kebaikan-kebaikan Allah sambil baca alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalah, alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata, apalagi sambil zikir ya, sambil memikirkan karunia-karunianya, ampunannya, sambil astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sambil mikirin ampunannya yang begitu luar biasa, sambil baca istighfar, sambil baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang aku perbuat, ya Allah. Abu laka bi ni'matika alayya, aku akui ya Allah segala nikmat yang kau berikan untuk diriku. Wa abu bi zambi, dan aku akui segala dosa-dosaku. Faghfirli, ampuni dosaku ya Allah. Innaka firli innaka anta fakfili, apa lagi, apa tuh ujungnya saya lupa aja ya. Wa termilail anta laqta wa namtuka nahtika wa alika wastata ta'uzu syarri ma sanatu laka bi ni'matika la yuzambi fakfili fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Bagus memikirkan karunia-Nya, kebaikannya, rahmat, ampunannya sambil berzikir, ya. Keempat, memikirkan aib dan kerusakan diri sendiri, mikirin aib-aib kita, sekaligus aib yang terdapat pada amal perbuatan. Ya Allah, dari dulu sholat ke khusyuk gimana ini, ya. Mikirin apalagi introspeksi diri, sangatlah besar manfaatnya karena merupakan pintu setiap kebaikan dan pengaruh dapat menghancurkan jiwa yang mengajak pada keburukan. Jika jiwa tersebut hancur, hiduplah an-nafsul mutmainnah. Jadi jiwa ini kan kayak kuda ya. Kuda tuh bagus banget, gede, cakep, tapi ya begitu ditunggangin Anda bisa terlempar karena Anda nggak tahu cara menungganginya. Maka supaya nafsu lawamah atau nafsu yang jelek itu hilang, maka pikirkan aib-aib diri sendiri. Ya, bagaimana ya Allah amal kita ya masih jauh dari sempurna. Ya, introspeksi diri ini bisa menghancurkan jiwa yang buruk. Ya. Kemudian kelima, memikirkan kewajiban dan tugasnya terhadap waktu, yaitu mencatat seluruh aktivitas dan menyesuaikan waktu. Orang yang bijaksana adalah anak dari waktu. Jika menyanyiakan waktu, niscaya hilanglah seluruh kemaslahatannya. Sebab seluruh kemaslahatan terlahir dari waktu. Jika ia menyanyiakan, maka ia tidak akan pernah bisa mengejarnya. Maka poin yang kelima, mikirin yang bagus adalah mikirin kewajiban dan tugasnya. Aduh, ya, mikirin kewajiban kita apa aja nih dalam syariat ini. Tugas kita apa aja nih. Ya, kita tulis, oh Ayyamul Bid hari ini. Ya, oh nanti Idul Adha tanggal sekian. Ya, oh haji tanggal sekian. Zulhijjah tanggal sekian nih. Puasa Arafah tanggal sekian. Maka memikirkan kewajiban dan tugasnya terhadap waktu. Mencatat seluruh aktivitas dan menyesuaikan waktunya. Orang bijaksana adalah anak dari waktu. Punya planning, tapi planning buat ibadah. Kan ada orang punya planning liburan, baik. Oh nanti liburan ini ke Paris, liburan ini ke mana, liburan ini ke mana. Ya, maka coba memikirkan kewajiban tugas-tugasnya terhadap waktu dalam hubungan ibadah.
Ya oh mungkin untuk umroh, apalagi oh ini ya Zulhijjah, apalagi ini sebentar lagi ya, jangan lupa tuh ya, karena 3-10 yang dinanti-nanti, 10 akhir Ramadan, 10 awal Zulhijjah, dan 10 awal Muharram. Ya, apalagi 10 awal Zulhijjah ini dianggap sebagai hari yang terbaik. Kalau malam terbaik itu Lailatul Qadar, kalau hari terbaik itu yaitu Arafah. Ya, ada Arafah, ada puasa. Maka penting kita sudah mencatat, ya, bersiap-siap akan Idul Adha, kurban atau enggak nih. Ya, Masya Allah, sudah dipikirkan, mikirkan hal-hal yang bersifat ibadah. Kemudian, udah kekosongan hati. Inilah ada 5. Jadi kekosongan pikiran ini berbahaya, bisa banyak makan waktu, halu, dan gak dapat pahala. Tapi kalau mau mikir yang banyak pahalanya, dapat pahalanya, 1, mikirin ayat Al-Quran, tadabbur, tafakkurin, baca tafsirnya, amalkan, kemudian mikirkan ayat-ayat kauniyahnya, alam semesta, langit, dan lain sebagainya. Ya, akhirnya menghasilkan apa? Menghasilkan, ya, Masya Allah, Allah Maha Besar, ini adalah ciptaannya. Kemudian memikirkan karunia-Nya, ampunannya, rahmatnya, sambil berzikir, ya astagfirullah, sambil mikirin ampunan, sambil baca subhanallah, mikirin ya Allah, ya, kalau engkau tidak maha suci engkau, ya, tidak ada keburukan pada dirimu, yang ada keburukan pada diri kami. Kemudian memikirkan aibnya, bahwa banyak sekali amal-amal kita yang jauh dari sempurna, introspeksi diri, maka ini akan menghadirkan nafsul mutmainnah, karena introspeksi ini bisa menahan jiwa yang buruk, kemudian memikirkan kewajiban dan tugas terhadap waktu seperti tadi, itu memikirkan waktu-waktu ibadah, planning ibadah, ya, aktivitas-aktivitas ibadah, ya, seperti tadi, mau Zulhijjah, mau haji, mau umroh, dan lain sebagainya. Inilah pembahasan kita pada hari ini. Lanjut, mungkin ada yang mau nanya, silakan. Baik, Ustadz, lanjut ya ke pertanyaan, Ustadz. Nanya? Ya. Yuk, 10 menit lagi. Ya. Pertama, Ustadz, jika ikhlas adalah syarat diterimanya amal, apa parameter ikhlasnya amal kita? Jujur saja, sulit sekali rasanya untuk ikhlas, sehingga sering saya terjebak dalam bisikan setan. Kok ribet sekali jadi orang Islam yang beribadah pun masih dicurigai. Gimana dicurigainya? Coba ulangi. Jadi, jika ikhlas adalah syarat diterimanya amal, apa parameter ikhlas amal kita? Jujur saja, sulit sekali rasanya untuk ikhlas, sehingga sering saya terjebak dalam bisikan setan. Dalam hati kayak, kok ribet banget ya, jadi orang Islam itu ibadah aja masih dicurigai gitu. Bingung kalau dicurigai, memang bingung. Ini kan syaratnya. Kalau ikhlas itu banyak definisinya. Paling gampang, ikhlas itu melupakan pandangan makhluk dan melihat kepada Khalik, itu paling gampang. Melihat Khalik dan melupakan makhluk. Jadi kenapa Anda beribadah? Untuk siapa? Kalau Anda beribadah pengen dilihat orang, itu nggak ikhlas namanya. Ya, Anda pengen ibadah tapi dilihat orang. Anda ibadah pengen didengar orang, nggak ikhlas namanya. Jadi ikhlas itu ada definisi yang gampang, melihat Khalik, melupakan makhluk. Maksudnya apa? Anda mengerjakan sesuatu ya karena Allah. Makanya saking ikhlasnya orang, ngasih orang itu, nggak boleh minta doa. Anda ngasih sedekah sama anak yatimnya, fakir miskin. Ya udah kasih aja, ikhlas. Jangan doain ya berarti Anda berharap doa dong dari dia. Sedangkan yang namanya harapan itu bagusnya pengabulan itu ya dari Allah. Balasan itu dari Allah. Ya sudah, kalau orang miskin itu doain kita tanpa kita suruh ya nggak apa-apa, tapi kita jangan minta segitunya. Maka ikhlas itu melihat Khalik, melupakan makhluk. Kemudian ada lagi definisi ikhlas, ya, dari makanya kalau dibilang berat ya memang berat. Imam Sufyan As-Tsauri mengatakan, tidaklah aku mengobati yang lebih berat daripada mengobatin hatiku. Kenapa? Karena ia berbolak-balik.
Makanya sebelum kita beramal, penting belajar niat. Makanya kata Yahya bin Abi Katsir, belajarlah niat. Karena niat lebih penting daripada amal. Saya ulangi, niat lebih penting daripada amal. Maka kebaikan hati, kata Mutarrif bin Abdullah, kebaikan hati bagaimana kebaikan amal. Dan kebaikan amal bagaimana kebaikan niat. Maka saya ulangi, kebaikan hati bagaimana kebaikan amal. Dan kebaikan amal bagaimana kebaikan niat. Maka ketika kita mau melakukan sesuatu, katakan pada hatimu, kau melakukan ini untuk siapa? Saya melakukan ini karena pengen dilihat mertua, maka nggak diterima. Saya melakukan ini karena nggak enak sama suami, karena lakukan ini karena Allah. Maka banyak orang berhijab karena pengen nyenangin suaminya. Ketika dia cerai ya dia buka lagi. Itu karena nggak ikhlas. Ya, jadi definisi ikhlas kurang lebih yang paling gampang buat saya melihat Khalik melihat Khalik melupakan makhluk. Maka penting belajar niat sebelum kita beramal. Ya, kebaikan hati bagaimana kebaikan amal. Dan kebaikan amal bagaimana kebaikan niat. Maka setiap melakukan sesuatu lihat dulu, ini ikhlas nggak? Kalau belum jangan dulu. Ya, harus benar-benar ikhlas. Tapi itu aja yang bisa saya sampaikan tentang apa tadi? Definisi ikhlas. Lanjut. Yang kedua, jadi mengucapkan selamat ulang tahun tidak boleh ya Ustadz, karena ada yang berpendapat ucapan itu adalah hubungan antara manusia, habluminan nas. Kalau habluminan nasnya begini caranya. Cin, semoga panjang umur ya dalam ketaatan. Tiap hari, tiap bulan, tiap minggu, itu bagus habluminan nas. Kenapa hanya ulang tahun doang? Ya, jadi kalau jadi gini, kalau mau nggak dilarang kita mengucapkan selamat panjang umur, ya. Tapi kata Syekh Utsaimin ditambahkan dalam ketaatan. Selamat panjang umurnya dalam ketaatan. Cuma bukan pada waktu dia merayakannya. Tapi kapan saja. Saya bilang sama Risa, mudah-mudahan grup overseas mengaji ini Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan, keberkahan, taubatan nasuha. Nah, itu bagus ngucapin begitu, nyenengin orang tiap hari, tiap bulan. Ini nyenengin orang tiap tahun pada waktunya itu doang. Bukan hablum minan nas seperti itu. Dan hablum minan nas itu diatur ya, diatur oleh syariat. Makanya tadi akal ini diatur oleh syariat. Kita pengen nyenengin orang, tapi caranya nurutin syariat. Gimana caranya nyenengin orang nurutin syariat? Kan ada orang yang karena nyenengin temennya, dia mabok, ikut mabok. Ada ibu-ibu, Ustaz, saya nggak bisa kalau nggak mabok, karena saya pengen nyenengin dia gitu loh. Saya diajak minum terus sama dia, saya kan takut mutusin silaturahim. Jadi dia akhirnya ikut mabok karena takut mutusin silaturahim. Maka cara berpikir kita, hablum minan nas itu diolah dengan syariat. Bagaimana tuntunan syariatnya? Maka tidak boleh kita taat kepada makhluk kalau memaksiati Khalik. Jangan sampai gara-gara manusia Allah disingkirkan. Karena nyenengin orang. Karena aduh nggak enak ya. Saya lagi puasa wajib nih. Tapi diajak makan sama temen. Buka nggak enak. Nggak bisa, karena Anda lagi puasa wajib. Nggak boleh dibatalkan. Tapi kalau puasa sunnah Anda boleh batalkan. Jadi hablum minan nas dalam Islam tuh banyak banget ya. Tapi hati-hati hablum minan nasnya kebablasan. Sehingga akhirnya nyenengin manusia tapi melupakan Khalik. Ya, menyakiti Allah dan membuat manusia senang dengan cara menyakiti Allah. Ya, dengan melanggar syariatnya. Aduh nggak enak sama atasan gue, tadi lagi meeting gue nggak sholat nggak apa-apa, nggak enak sama atasan gue, nanti atasan gue kesinggung, akhirnya Allah dia singkirkan. Nah ini perkara-perkara perasaan kita ini harus diatur oleh syariat. Ya, Islam ini luar biasa. Saya kemarin ceramah tentang masalah tetangga. Islam ini tetangga luar biasa. Sampai yang namanya berbuat baik sama tetangga ini bisa nyebabin masuk surga, bisa nambah keimanan, tanda orang muslim yang baik itu. Tapi ada aturan-aturannya gimana cara membahagiakan tetangga itu.
Tidak akhirnya semua dibablas sesuai dengan pikiran kita. Maka hablum minan nas, hablum minallah sangat dianjurkan. Tapi jangan sampai hablum minan nasnya tidak sesuai syariat. Jadi kalau ngucapin panjang umurnya dalam ketaatan tiap hari aja bagus itu. Ya, itu. Lanjut. Ya. Ustadz, tolong dijelaskan bila tidak menghargai waktu lebih buruk dibanding dengan di saat mati. Itu bagaimana ilustrasinya, Ustadz? Begini maksudnya tadi, bukan begitu. Orang yang buang-buang waktu itu lebih berbahaya dari kematian. Maksudnya apa? Ini perkataan Ibnu Qayyim. Kalau orang mati kan putus hubungannya dengan dunia. Orang mati putus hubungannya dengan orang hidup. Tapi kalau orang buang-buang waktu, itu bisa putus hubungan. Tapi orang mati nggak putus hubungannya dengan Allah. Saya ulangi ya. Orang kalau mati putus hubungannya dengan dunia, putus hubungannya dengan makhluk hidup. Tapi dia tidak putus hubungannya dengan Allah. Tapi kalau orang buang-buang waktu, itu bisa putus hubungannya dengan Allah. Maksudnya apa? Nggak ingat sholat. Ya, orang buang-buang waktu tuh sampai banyak sekali ya apa yang diperintahkan dia tinggalin. Gara-gara ini ya banyak orang gara-gara nyari makan enak aja sampai akhirnya dia nggak pikir itu halal itu haram. Maka hati-hati buang-buang waktu itu lebih berbahaya dari kematian. Maksudnya apa? Karena kalau orang mati putus hubungannya sama dunia dan sama manusia tapi tidak dengan Allah. Tapi kalau orang buang-buang waktu sampai bisa putus hubungan dia dengan Allah. Dia buang-buang waktu main game terus akhirnya sholat lupa. Ini kan putus hubungan dia dengan Allah. Mungkin itu penjabaran saya dari perkataan Ibnu Qayyim. Wallahu a'lam. Ya. Selanjutnya ini juga agak mirip Ustadz pertanyaannya. Apakah apakah menonton film atau Netflix atau drama Korea itu haram sebagai hiburan untuk ibu rumah tangga yang sudah mengerjakan tugasnya dan juga sudah melakukan ibadah fardu maupun sunnah? Kalau haram dari segi apanya, Ustadz? Yang pertama, kalau buang-buang waktu iya. Itu satu. Yang kedua, yang dia tonton apa? Kalau dia lihat aurat, dia lihat yang bukan mahramnya, akhirnya muncul apalagi ya banyak aurat, itu jadi haram hukumnya. Ya. Kemudian apalagi sampai buang-buang waktu, ya ibadah jadi ini. Jadi intinya perbuatan-perbuatan tersebut dianggap buang-buang waktu. Karena masih banyak yang harus dia kerjakan. Ya, yang harus dia kerjakan masih banyak. Terus seperti misalnya ya ibu yang dia pikirin kan kerjaan rumah ya. Coba dia pikirin kerjaan yang bersifat agama misalnya. Ayo, udah paham belum baca surat Al-Fatihah? Ayo, udah ngerti belum tentang hukum-hukum ini, hukum itu? Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa yang menjadi tugas kita. Ayo, ya, tentang masalah sedekah dan lain sebagainya. Jadi, melihat ya seperti acara-acara tadi, ya pertama ya buang-buang waktu karena lama ya, buang-buang waktu. Yang kedua dia ketika menonton itu lihat apa gitu kan? Ketika dia lihat aurat orang yang nggak pakai ya orang yang buka-buka aurat laki-laki dan lain sebagainya, bukankah itu memandang yang bukan mahramnya? Ya, nah ini kan jadi haram kayak begitu ya, dan lain-lain sebagainya ya. Jadi bisa jadi haram ketika tontonan itu melalaikan dia atau melihat jadi aurat orang lain. Yang kemudian yang kedua buang-buang waktu lama untuk hal-hal seperti itu. Padahal masih banyak hal-hal yang bisa kita pikirkan. Wallahu a'lam. Lanjut. Ustadz, saya sering merasa bosan dan kesepian saat saya ditinggal suami bekerja, walaupun saya bersama dengan anak-anak dan harus mengerjakan pekerjaan rumah. Hati saya sering gelisah dan merasa tidak komplit tanpa kehadiran suami. Apakah ini tanda hati yang terlalu mencintai dunia? Atau ini ujian personal untuk saya? Bagaimana pandangan Ustadz untuk ini? Kalau yang nggak boleh itu meratap ya. Meratap.
meratap itu sampai dia akhirnya tidak menerima takdir. Ya Allah, kenapa, itu yang nggak boleh. Kalau sedih, manusia wajar sedih. Ya, wajar keingat. Lihat ini, lihat itu, ingat. Dan mudah-mudahan itu harusnya ingat begitu tuh jadi rajin mendoakan harusnya. Misalnya suaminya meninggal, ingat lihat bajunya, ya, oh jadi ingat masa lalu, oh masa bersama dengan ini pakai baju ini, harusnya oh jadi doain. Oh bajunya nih kasih ya ke orang lain yang dipakai sholat, nah bagus begitu ya, ya kasih baju ini ke anaknya yang rajin sholat atau ke siapa, ke anak pesantren banyak yang membutuhkan baju biar dipakai biar jadi ibadah. Jadi nginget itu tinggal dibalikin aja. Kalau dia ngelihat baju suaminya, lihat ini apa, lihat apa, pokoknya jadi keinget sama suaminya, harusnya ingatannya dialihkan kepada ibadah. Misalnya jadi sering mendoakannya, jadi sedekahin bajunya, ya. Dan kemungkinan kalau dia terus mengingat berhalu-halu berlama-lama, bisa jadi itu setan jadi was-was. Ya, jadi was-was. Maka akhirnya takut nanti dia tidak menerima takdir. Nah, kemudian ya sebenarnya kalau fatwa Syekh Fauzan, ya bagus dia menikah lagi. Maaf, Syekh Abdul Aziz bin Bas, bagus dia menikah lagi ya. Menikah lagi. Karena dia memiliki suami kembali untuk berkhidmat kembali, ya sehingga bisa melupakannya. Kalau nggak bisa, ya aduh saya nggak bisa ke lain hati Pak Ustadz. Ya sudah, konsentrasikan hidupmu untuk mendidik anak-anakmu, biar anak-anak jadi ulama, biar anak-anak bisa hafiz Quran, ya sibuk dengan pendidikan mereka, sibuk dengan kajian-kajian ilmu, sibuk dengan hafalan Al-Quran, Masya Allah, ya sibuk ngapalin Quran, ya sibuk ya dengerin YouTube yang manfaat tentang akidah, tentang sunnah, insya Allah dimudahkan oleh Allah untuk melupakannya. Tapi kalau melupakan 100% nggak mungkin ya, karena itu kan Anda dari dulu hidup bareng dia. Tapi tadi mengingat itu sebagai spion aja, nggak bisa dilihat tiap hari, jadi dinabrak dong kalau dilihat tiap hari. Tapi diingat kadang-kadang untuk mendoakan, diingat sekali-kali untuk supaya dia menjadi lebih baik lagi. Pesan-pesannya, wasiatnya dijalankan. Itu harapan bagi orang yang ditinggal suaminya. Tapi ketika dia berlalu-lalu, terlalu lama mengingatnya, akhirnya ditakutkan jadi was-was syaitan, akhirnya jadi tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Sudah azan di sini. Ya. Ya, sudah azan Risa. Iya. Ya, Baik, ya, kita sudah 1,5 jam lebih. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi insya Allah. Saya siap-siap ke masjid. Allah mahtim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yakin ma tuhawinu alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'ana bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu warisa minna waj'al sa'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kajian hari ini Ustadz. Semoga bisa bertemu lagi di kesempatan mendatang Ustadz ya, insya Allah. Saya selaku host mengundurkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.